मैं जब भी उसकी मोहब्बतों की सदाकतों की किताब लिखूं तो सबसे पहले उसे मोहम्मद कहूँ रिसालत माब लिखूं। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, senang bisa kembali berjumpa dalam program kita Ruhani Hazain. Insyaallah ta'ala kita akan membahas buku-buku dari Hadrat Masih Maud Salam yang telah dikompilasi dalam kitab Ruhani Hazain. Insyaallah ta'ala dalam episode kali ini kita akan membahas masih buku yang sama dengan episode sebelumnya, yakni Mawahibur Rahman, buku kelima dalam jilid ke-19 Ruhani Hazain, yang juga bisa diterjemahkan menjadi anugerah-anugerah dari Tuhan yang Rahman atau Maha Pengasih. Saya Hafiz Rahman, di studio telah hadir narasumber kita seperti biasa, Bapak Maulana Abdul Karim. Mari kita sapa beliau terlebih dahulu dan kita mulai pembahasan mengenai buku ini. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat walafiat. Sehat walafiat, alhamdulillah. Baik, buku yang sama dengan 3 episode sebelumnya kita telah bahas. Dari bab 1 sampai bab 6, sedikit mengulik. Bab 1 sampai bab 5 membahas mengenai respon Hadrat Masih Maud terhadap surat tulisan yang ditulis oleh Mustafa Kamil Fashad dalam surat kabar Al-Liwa ya Pak ya, mengenai Hadrat Masih Maud yang tidak mau ikut vaksin. Yang kemudian bab 5 itu secara spesifik berisi tentang ajaran-ajaran beliau. Mohon maaf, akidah-akidah beliau. Dan bab ke-6 adalah ajaran-ajaran beliau ya Pak ya. Dan untuk episode kali ini, episode terakhir untuk pembahasan buku ini, episode untuk membahas bab ke-7 dan bab ke-8 ya Pak ya. Kira-kira apa saja yang akan kita bahas? Monggo silakan Pak. Untuk bab ke-7 ini, beliau menuliskan judul besarnya seperti ini. Tarjamatu ma katabna ila sana illah al-amritsari idja'a kadian wa tolaba raf'as syubuhat wa bi'at shin fariyin wa kana hada ashiru syawal idja'a hadad dajjal. Jadi akan menyampaikan mengenai apa yang beliau tulis kepada Sanaullah Amritsari. Jadi seorang syekh atau ulama dari kota Amritsar. Jadi beliau datang, Sanaullah Amritsari ini datang ke Kadian dengan maksud ya bahwa ingin menimba ya hal-hal supaya keraguan beliau selama ini itu dihilangkan. Artinya beliau diberikan penjelasan oleh beliau supaya keraguan itu ditiadakan. Lalu Saunallah Amritsari ini datang ke Kadian dan itu adalah pada ya Hada Ashiru Syawal. Ini di ke tanggal 10 Syawal. Tetapi yang menarik ini Hadrat Masih Maud Salam menyampaikan bahwa beliau ini idja'a hadad dajjal. Ya. Arti dajjal itu kan seseorang yang kalau berjanji bersumpah tetapi tidak menepati. Nah, tetapi pembohong yang luar biasa ya. Ternyata keinginan beliau itu hanya kepura-puraan ya. Jadi beliau haus akan hal ini ya. Hadrat Masih Maud Salam di dalam beberapa buku menyampaikan bahwa beliau dapat kabar gaib ini ya. Jadi beliau masih ragu. Nah, saya datang ke Kadian berikan penjelasan supaya keraguan saya nanti sedikit demi sedikit bisa menghilang. Nah, ternyata itu adalah niat yang palsu ya, seperti itu. Makanya di sini disampaikan di bab ke-7 ini, jadi Hadrat Masih Maud Salam menyampaikan atau bercerita tentang seorang syekh yang datang ke Kadian dengan niat ya. Sebenarnya niatnya itu seperti tadi disampaikan. Tetapi
sebenarnya intinya adalah untuk mengejek dan mencemooh beliau dengan niat yang tulus untuk mencari kebenaran. Nah, selanjutnya setelah kembali beliau bergabung dengan musuh-musuh dari pihak Hindu ataupun pihak Islam dan beliau melarikan diri dari Qadian. Padahal Hajat Masih Maud Salam meminta supaya beliau kembali lagi ke Qadian, ya, kalau memang betul-betul niatnya tulus dengan hati yang bersih, tetapi beliau ternyata tidak demikian, ya. Nah, lalu beliau bergabung dengan musuh-musuh Hindu dan melarikan diri dari Qadian. Hal itu dilakukan ya ketika Hajat Masih Maud Salam meminta supaya sekarang silahkan pilih rahmat atau laknat gitu kan. Nah, dengan hal demikian ketahuan lah apa yang ada di dalam diri orang ini. Tetapi di bagian awal beliau sampaikan di sini, balagoni maktubuka wa dohara matlubaka innaka ista'daita an ujila subuhatika allati sulta biha ala ba'di anbiya'il ghaibiyah. Nah, itu permintaannya, ya. Jadi sudah sampai satu tulisan, sudah sampai suratmu yang dimana di sana itu menyampaikan mengenai permohonan supaya Anda itu diberikan suatu hal yang dapat menghilangkan keraguan yang selama ini mungkin bersemayam di dalam dada Saunullah Amritsari. Apa hal yang masih diragukan oleh Saunullah ini disebutkan? Jadi ala ba'di anbiya'il ghaibiyah, terhadap beberapa kabar-kabar gaibku. Nah, seperti itu. Tetapi di sini Hajat Masih Maud Salam memberikan syarat, ya. Apa syaratnya? Jadi syaratnya antakbala ba'do syuruti qabla hadal istifsar. Jadi sebelum mendapatkan penjelasan itu beliau mengajukan syarat-syarat. Apa syaratnya di sini? Faminas syuruti alla tuba hisuni kalamubahisin. Jadi syarat yang beliau ajukan ini jadi tidak mubahasah. Jadi beliau tulis, beliau sampaikan, jadi tidak didebat, ya. Jadi apa yang ada dalam hati, dalam dada beliau, tulis, utarakan, nah nanti beliau akan memberikan penjelasan seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itulah apa yang terjadi mengenai Tuan Saunullah Amritsari ini, ya. Jadi seorang syekh, seorang ulama dari kota Amritsar mengajukan hal-hal tersebut, ya, kepada Hajat Masih Maud yang tujuannya seperti itu. Hal-hal yang masih ragu yang ada di dalam hati atau dada beliau, bagaimana supaya sedikit demi sedikit bisa hilang. Tapi ternyata itu adalah hanya hal-hal palsu. Nah, karena beliau sebenarnya tidak seperti itu dalam hatinya. Baik, artinya di bab ke-7 ini berbicara mengenai tanggapan Hadrat Masih Maud mengenai Sanaullah Amritsari, ya Pak ya. Seorang syekh yang mengutarakan niatnya sebenarnya ingin mengejek, ya Pak ya, mencari kesalahan Hadrat Masih Maud, tetapi dibaluri dengan keinginan untuk mengatakan pada Hadrat Masih Maud ingin menghilangkan keraguan di dalam hatinya, ingin dengan datang ke Qadian. Ya Pak ya. Akan tetapi pada intinya itu adalah niat yang palsu yang diutarakan oleh Sanaullah Amritsari yang tadi Bapak sudah jelaskan cukup rinci, ya Pak ya. Kemudian kita masuk ke bab 8, bab terakhir di dalam buku ini, ya Pak ya. Apa yang disampaikan di sini, Pak? Ya, kembali kepada judul dari kitab atau buku ini, Mawahibur Rahman, ya. Mawahibur Rahman berarti kan kita suka berdoa innaka antal wahhab. Allah Ta'ala itu adalah
wahab, pemberi karunia, pemberi anugerah. Jadi kalau mawahib itu ada jadi dari haibah, jadi haubah ya. Jadi kalau tunggalnya mauhib ya. Kalau zamannya mawahib. Artinya karunia-karunia dari Tuhan yang Maha Pemurah atau dari Tuhan yang Maha Pengasih. Hal apa saja yang Allah Ta'ala rezekikan atau karuniakan kepada Hadrat Masih Maud Salam. Nah, di bagian akhir ini adalah merupakan penjelasan dari tanda-tanda atau ayat-ayat yang zahir pada 3 tahun dan penjelasan mengenai keputusan atau kemenangan Allah Ta'ala yang anugerahkan kepada Hadrat Masih Maud Salam dalam 3 tahun sebelum buku Mawahibur Rahman ini diterbitkan. Jadi kalau buku ini diterbitkan pada bulan Januari tahun 1903, berarti dalam rentang waktu 1901, 1902, 1900, bahkan mungkin kalau sebelum itu bisa jadi dari tahun 1900. Nah, di sini beliau membuka bab ini dengan menyampaikan tulisan Allahu lahul majdu wal kibriya. Jadi Allah wujud yang memiliki keterpujian dan kemuliaan. Wa minhul qadru wal qada. Dari zat Allah Ta'ala itu adalah ada takdir dan juga ketetapan atau keputusan. Di bagian bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 itu kan sudah disampaikan mengenai tanggapan kepada surat kabar Al-Liwa. Jadi yang jadi redakturnya atau pimpinan redaksi adalah Mustafa Kamil Fasha, surat kabar Mesir ya. Nah, di sini disampaikan bahwa di bab 1, bab 2, bab 3 ke 4 itu adalah tentang tersiarnya taun atau wabah pes. Dan salah satu keberatan i'tiraz yang disampaikan oleh Tuan Mustafa Kamil Fasha adalah mengenai mengapa Hadrat Masih Maud Salam ini tidak menerima untuk dilakukan vaksin. Tapi dari sini pun sudah tegas ya, wa minhul qadru wal qada. Takdir dan juga kepastian, qada dan takdir itu ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu di sini disampaikan lagi tasma'ul hukmahul ardu was sama. Ya. Di sini disampaikan bahwa langit, bumi itu mendengar hukum dan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau Allah Ta'ala perintahkan kepada bumi ataupun kepada langit, wahai taun, turunlah gitu kan. Menyebarlah di tahun-tahun ini. Tujuannya ini ya, untuk membuktikan, untuk memilah ya, mana yang taat dan mana orang yang berbelok, yang tidak taat, seperti itu kan. Dalam rentang waktu sekian puluh tahun misalkan begitu kan, maka turunlah tahun. Nah, itu adalah salah satu bentuk bumi mendengarkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau lihat kalimat ini. Lalu di sini beliau sampaikan wa kadzalika ja'alikuli aduwin nasiban minadz-dzillah. Dan demikian juga ya, Allah Ta'ala itu menjadikan bagi setiap musuh itu bagian saham ya. Saham, tapi sahamnya apa? Minadz-dzillah. Kehinaan, kerendahan, ya, kejatuhan dan lain sebagainya. Baku di sini sampaikan lagi fanaktafi bi ayatin dzaharat fi hadas sanawat. Maka cukuplah bagi kami dengan tanda-tanda yang zahir pada tahun-tahun ini. Maksudnya tahun-tahun yang 3 tahun itu tersebut ya. Apa tanda-tanda tersebut? Faminha innallaha kana wa'adani wa'dan usyiat fi kitabil barohin. Jadi janji tersebut adalah apa yang sudah disiarkan di dalam kitabku Al-Barohin. Apa yang dimaksud dengan Barohin di sini adalah buku Al-Barohinul Ahmadiyah Al-Arbah. Jadi
buku Barahin Ahmadiyah yang 4 jilid dibuka. Karena itu buku ditulis di kisaran tahun 1881, 1882. Kemudian ada juga yang ditulis yang keempat 1884. Berarti sekitar 20 tahunan sebelum buku Mawahibur Rahman ditulis. Apa yang tertulis di sana? Ya sebenarnya wabah pes ini ya ataupun taun yang menyebar ini sebenarnya sudah ditulis di dalam Barahin Ahmadiyah di halaman 518 dan 519. Di sini tertulisnya seperti ini. Wa qalu anna laka hadza in hadza illa sihrun yu'thar. Ya. Jadi supaya tahu landasannya ya. Karena ini dikutip di buku Nuzulul Masih juga mengutip bagian poin ini. Mereka mengatakan ya, anna laka hada ya. Dari mana asal muasalnya engkau memiliki ini? Ini hampir mirip seperti kalau Hajat Siti Maryam kan ditanya oleh Nabi Zakaria, anna laki hada. Ya, wahai Maryam, kamu punya ini dari mana? Ya. Kapan datangnya? Jadi penggunaan anak itu tidak aina di sini, tapi anak. Jadi bagaimana caranya, kapan datangnya seperti itu. Jadi makna anak itu lebih luas. In hada illa sihrun yu'sar. Nah, ini tidak lain melainkan suatu sihir yang diturunkan. Ya. Lan nu'mina laka hatta narallaha jahrotan. Nah, ini perkataan Nabi Musa ya. Orang-orang pun ketika wabah tahun turun, yang diminta kan, mana sih yang dijanjikan ini kan sebelum tahun datang ya. Jadi sekali-kali kami tidak akan mempercayai engkau sampai kami melihat Allah jahrah, bermanifestasi atau secara zahir muncul gitu kan. Ketika Nabi Musa diperlihatkan nur gitu kan di balik gunung, ya sudah beliau kan pingsan seperti itu kan. Ya biasanya nabi-nabi suka ditantang seperti itu kan. Ketika datang ya mereka tidak percaya juga gitu kan. Ya, la yusaddiqus safihu illa sayfatal halak. Nah ini kata-kata ini yang menegaskan tentang taun. Jadi mereka siapa di sini safih? Safih di sini itu adalah orang yang bodoh ya. Orang yang bodoh, mereka tidak percaya. Tidak percaya illa sayfatal halak ya. La yusaddiqu safihu illa sayfatal halak. Jadi mereka itu akan percaya ketika ada apa yang dimaksud saif. Saif di sini artinya kayak salah satu makna saif kan pedang ya. Tetapi di sini disampaikan maksud dari sayfatal halak la yusaddiqu safihu illa dorfatan qadiyah ya. Jadi yang hanya dipercayai orang-orang bodoh itu adalah kecuali pukulan atau serangan yang mematikan. Baru percaya. Nah, sebelumnya tidak percaya, sekarang diturunkan taun, diturunkan wabah. Percaya enggak? Nah, gitu ya. Nah, baru di sini disampaikan aduwun li wa aduwun laka. Ya. Jadi musuh aku dan musuh engkau juga gitu kan. Jadi Allah Ta'ala yang mengatakan seperti itu. Aduwuli wa aduwul laka. Kul ata amrullahi falatasta'jiluh. Katakan ya, perkara Allah Ta'ala itu sudah datang. Maka janganlah engkau meminta untuk menyegerakannya. Itu pasti akan datang. Tapi jangan minta supaya didatangkan segera ya. Idza ja'a nasrullah. Ketika pertolongan Allah datang, alastu birobikum. Qalu bala. Nah, ketika Allah Ta'ala mengatakan, bukankah aku ini adalah Tuhanmu? Mereka berkata, ya, baru percaya. Bala seperti itu. Nah, itu adalah janji ataupun nubuatan mengenai taun itu sudah ada. Padahal kan di tahun-tahun itu beliau kan sudah belum mengakui sebagai Al-Masih Al-Maud ya. Tetapi sudah tertulis. Dan ini diulang-ulang ketika mungkin nubuatan, kemudian beliau sudah dapat kabar berita gaib dari Allah Ta'ala bahwa engkau lah wujud Al-Masih Al-Maud, barulah itu diulang-ulang dan lain sebagainya. Kan ini belum kejadian di tahun-tahun itu gitu kan. Nah, di tahun 1800-an kan belum kejadian. Kejadiannya baru di 20 tahun kemudian.
Kurang lebih seperti itu baru satu taun itu adalah merupakan ayat atau mukjizat salah satunya. Kemudian mungkin yang terakhir yang ingin saya sampaikan di kesempatan ini adalah hal apa lagi yang merupakan mukjizat atau tanda yang diterima oleh Hadrat Masih Maud Salam. Jadi beliau di sini sampaikan beliau menulis buku-buku yang berasalkan tantangan dan juga nubuat. Wa min ayati katabal allaftuha. Jadi di sini wa min ayati kutubun. Di antara tanda-tanda mujizat yang diterima oleh Hadrat Masih Maud adalah buku-buku atau kitab-kitab allaftuha fil arabiyah. Yang beliau tulis di dalam bahasa Arab. Apa saja itu? Watil kal mudatul mustahirah. Dan itu adalah pada kesempatan yang istilahnya diisytiharkan, ya, diselebarkan, ya, tersiar gitu kan. Waja'alaha Allahu i'zaz. Dan Allah Ta'ala menjadikan buku-buku berbahasa Arab itu sebagai mujizat, ya. Buku-buku apa itu, ya? Awaluha I'zazul Masih. Yang paling pertama adalah buku berbahasa Arab itu adalah I'zaz al-Masih. Kemudian ada buku lainnya Al-Huda, kemudian ada Al-I'zaz al-Ahmadi. I'zaz al-Ahmadi ini sebenarnya kasidahnya yang kurang lebih sekitar 500 bait kasidah lebih, dan itu adalah merupakan tantangan, ya. Dan juga beberapa buku itu menyediakan hadiah bagi yang bisa membuat tandingan, baik di I'zaz Ahmadi, siapa yang bisa tandingan syair atau kasidah ini. Kalau di I'zazul Masih kan siapa yang bisa membuat tafsir Al-Fatihah seperti yang aku tulis dalam tempo sekian hari yang ditentukan, ya, disediakan hadiah. Itu adalah mungkin dua hal besar yang disampaikan di dalam bab ke-8 di buku ini. Jadi tadi ta'un, yang kedua mungkin adalah buku-buku yang berbahasa Arab yang ditulis oleh Hadrat Masih Maud SAW. Baik. Tentunya di buku itu banyak hal yang beliau sebutkan, tetapi Bapak tadi mengambil dua hal, ya Pak, ta'un dan buku bahasa Arab. Dan mengenai bahasa Arab ini akan menjadi suatu mujizat ketika kita melihat kembali wujud Hadrat Masih Maud SAW ini yang tidak pernah memperoleh pendidikan secara formal mengenai bahasa Arab, dan kemudian kita tahu mengenal India itu jauh dari tanah Arab, ya Pak, ya. Akan tetapi ketika beliau menuliskan kitab-kitab berbahasa Arab dan kemudian membuka suatu tantangan agar orang-orang Arab atau ulama-ulama yang berbahasa Arab atau yang memiliki pendidikan bahasa Arab, memiliki pengetahuan bahasa Arab untuk beradu dalam tulisan bahasa Arab, ya Pak, ya, dengan berbagai macam imbalan, ya Pak, ya, hadiah tentunya, dan itu tidak ada yang berani untuk maju ke depan, ya Pak, ya. Dan ini menjadi suatu tanda yang sangat luar biasa. Makanya tadi saya sampaikan di awal bahwa ketika Bapak membacakan tulisan bahasa Arabnya pun suatu hal, ya Pak, suatu dalil bahwa indahnya setiap kalimat yang beliau sampaikan itu, dan setiap kalimat itu mengandung makna yang sangat luas sekali. Ada maksud tertentu dalam setiap kalimat, setiap kata yang beliau tuliskan, ya Pak, ya. Baik, demikianlah pembahasan kita mengenai buku Mawahibur Rahman, ya Pak, ya, bab 1 sampai bab 8, ya Pak, ya, dalam 4 episode yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan pembahasan kita ini sangat bermanfaat bagi kita semua, para jemaat, para Ahmadi, dan juga para masyarakat umum, ya Pak, yang menonton. Mudah-mudahan hal ini juga dapat memperteguh keimanan kita kepada Hadrat Masih Maud SAW sebagai Imam Mahdi Al-Masih yang dijanjikan, dan juga kepada Hadrat Rasulullah SAW yang kepada wujud beliau lah Hadrat Masih Maud ini memiliki kecintaan yang sangat mendalam, ya Pak, ya. Jazakumullah sekali lagi Bapak. Jazakumullah. Ya, jazakumullah. Baik pemirsa MTA dimanapun Anda berada, demikianlah pembahasan kita mengenai buku Mawahibur Rahman, buku yang kelima dalam jilid ke-19 Ruhani Hazain. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya Hafizur Rahman beserta kru yang bertugas mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.